Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada informasi atau dongeng yang selama ini tentu kita seluruh umat manusia pasti pernah mendengarnya, bahwa suatu saat di akhir zaman maka Al-Quran atau kitab suci akan dinaikkan ke langit, dihapus dari bumi. Al-Quran tinggal kertasnya saja. Al-Quran sudah tak ada hurufnya lagi, yakni seperti lembaran kosong. Al-Quran sudah tak diikutinya lagi. Begitulah kita pernah mendengar. Akan tetapi makna Al-Quran diangkat ke langit di saat akhir zaman itu, kapan itu datangnya? Jadi akhir zaman setiap manusia itu berbeda-beda. Akhir zaman setiap manusia itu tidak sama seperti yang kita bayang-bayangkan selama ini. Akhir zaman manusia tidak bersama-sama seperti yang kita pahami selama ini. Makna dari akhir zaman itu adalah ketika tiap-tiap diri manusia di dalam hatinya tidak bertuhankan kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakannya. Itulah akhir zaman. Ketika manusia zalimin kepada Tuhannya, ketika manusia mempertuhankan dirinya sendiri di hatinya, itulah yang dimaksud zaman akhir.
ketika manusianya sudah tidak mentauhidkan Allah lagi di dalam hatinya, akan tetapi di dalam hatinya hanyalah mentauhidkan diri manusianya saja yang ada, mentauhidkan diri manusianya saja yang wujud, mentauhidkan diri manusianya saja yang hidup, mentauhidkan diri manusianya saja yang berkuasa atas dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud zaman jahiliyah, zaman akhir. Maka hikmah Al-Quran dihapus dari hati manusia. Kebesaran Al-Quran dihapus dari hati manusia. Kenapa? Karena manusia memahabesarkan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Itulah yang dimaksud zaman akhirnya manusia. Sebelum manusia baiat, sebelum manusia kedatangan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak hati manusia yang bejat-bejat ini. Siapa dia? Ya saya sendiri juga bejat. Sejak detik-detik akil balik tiba hingga seusia setua ini, aku selalu mensekutukan Allah di dalam hatiku dengan diriku sendiri. Sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini, Allah tidak laku di dalam hatiku. Yang ada hanyalah diriku sendiri. Sedangkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan aku, sedangkan Allah sebagai Tuhan yang membuatku, sedangkan Allah yang mewujudkanku, aku gaibkan di dalam hatiku, aku tiadakan di dalam hatiku. Inilah tanda bukti bahwa Al-Quran itu hanya tinggal bacaannya saja. Akan tetapi mutasabihat, praktek di hati setiap manusia, ya termasuk saya, manusia lebih cenderung menafsirkan Al-Quran itu atas nama diri manusianya, atas nama hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud Al-Quran diangkat ke langit. Kenapa kok diangkat ke langit? Karena ya percuma manusia masih mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Meskipun membaca Al-Quran, manusia mentafsirkan Al-Quran demi kepentingan hawa nafsunya. Allahnya ra kanggo, Allahnya ra disembah, Allahnya ra diabdi. Kenapa? Karena manusia lebih cinta, lebih sayang, lebih dominan menyembah dirinya sendiri, mengadakan dirinya sendiri, mewujudkan dirinya sendiri, menghidupkan dirinya sendiri di hatinya. Jadi ya percuma Al-Quran diturunkan. Jadi ya percuma manusia mengaku-ngaku bertuhan,
berdasarkan Al-Quran. Wong kenyataannya di dalam hati kita, ya termasuk saya, Al-Quran hanyalah untuk pemuas, untuk kepentingan, untuk penafsiran diriku sendiri dan golongan-golongan atau aliran-aliran yang mana menafsirkan Al-Quran sesuai keinginan golongannya. Maka terpecah-pecahlah pemahaman Al-Quran ini. Kenapa? Karena bukan paham langit yang dipakai, akan tetapi yang dipakai oleh manusia paham dunia, paham hawa nafsu, sehingga berpecah-pecahlah umat menjadi 73 golongan. Kenapa? Karena pemahaman, karena hikmah, hakikat mutasabihat di dalam Al-Qur'annya sudah diangkat ke langit. Karena yang berhak memiliki Al-Quran ya Allah sendiri, ya Al-Quran bagi Allah. Sedangkan pemahaman kita selama ini bagi hawa nafsu nih dewe. Beribadah tidak kepada Allah, tapi beribadah demi pemuas hawa nafsunya. Mengabdi bukan kepada Allah, tapi mengabdi hanya untuk kepentingan dunianya. Beribadah supaya terrealisasi keinginannya, terrealisasi angan-angannya, terrealisasi cipta-ciptanya, terrealisasi cita-citanya, agar terkabul semua apa yang diinginkan manusianya. Apa yang diinginkan manusianya bukan Allah, tapi hubbud dunya, cinta kepada diri, hawa nafsunya dan dunia. Inilah zaman akhir itu. Inilah alam jahiliyah itu. Allah selalu dijahili kekuasaannya, Allah selalu dijahili kewujudannya, Allah selalu dijahili kehidupannya, Allah selalu dijahili oleh tiap-tiap diri manusia yang masih kewujudan diri manusianya daripada Tuhannya di dalam hatinya. Inilah Al-Quran diangkat oleh Allah. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah.
Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Al-Baqarah 165. Shadaqallahul azim. Maka jelaslah apa yang kita kaji tadi, yakni zaman jahiliyah sudah datang kepada kita semua sejak detik-detik akil balik tiba hingga saat ini. Puluhan tahun diazab dengan dunia, puluhan tahun disiksa dengan dunia, puluhan tahun dibakar dengan dunia, puluhan tahun kita teradab dan tersiksa di dalam hati kita karena kita menzalimi diri kita sendiri dan kita mengadakan tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Kita mencintai hal-hal yang selain Allah di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين.